Persib Bandung kembali membuat kejutan besar di level Asia Tenggara. Di saat banyak klub Liga Indonesia tenggelam dalam persaingan regional, justru Persib Bandung tampil sebagai klub paling bersinar. Maung Bandung kini resmi masuk 5 besar klub terbaik ASEAN versi ranking dunia, bahkan menjadi satu-satunya klub dari Liga Indonesia yang mampu menembus top 10. Yang lebih mengejutkan lagi, Persib berhasil mengungguli banyak klub besar dari Indonesia sendiri. Namun pertanyaannya sekarang, mengapa hanya Persib yang mampu bersaing di level ASEAN? Di video ini kita akan membahas ranking terbaru klub ASEAN, posisi Persib Bandung di dunia, persaingan panas dengan Borneo FC dan Persija Jakarta, hingga kabar terbaru skuad Maung Bandung. Tapi sebelum lanjut, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah Persib Bandung saat ini memang pantas disebut sebagai klub terbaik Indonesia di ASEAN? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini ke sesama bobotoh agar channel ini terus menghadirkan update terbaru seputar Persib dan sepak bola Indonesia. Sekarang, mari kita simak berita selengkapnya. Kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya untuk para bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia. Klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung, kembali mencuri perhatian setelah namanya masuk dalam daftar klub terbaik di kawasan ASEAN berdasarkan ranking dunia terbaru. Prestasi ini bukan sekadar angka di tabel statistik, melainkan menjadi bukti bahwa Maung Bandung masih memiliki daya saing tinggi di level regional. Dalam pembaruan ranking klub dunia yang juga mengukur performa klub-klub Asia Tenggara, Persib Bandung berhasil menembus 5 besar klub terbaik di ASEAN. Capaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, kompetisi di kawasan ASEAN semakin kompetitif. Banyak klub dari negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, hingga Vietnam yang terus memperkuat skuad mereka dan tampil konsisten di berbagai turnamen internasional. Namun di tengah persaingan ketat tersebut, Persib Bandung justru mampu menunjukkan eksistensinya. Klub yang identik dengan warna biru ini menjadi salah satu tim yang berhasil menjaga reputasi sepak bola Indonesia di mata kawasan. Keberhasilan menembus 5 besar ASEAN ini memperlihatkan bahwa Persib tidak hanya kuat di kompetisi domestik, tetapi juga diperhitungkan di tingkat regional. Yang menarik, capaian ini juga menegaskan betapa kuatnya tradisi dan fondasi klub Persib Bandung. Dukungan besar dari bobotoh, manajemen yang terus berusaha meningkatkan kualitas tim, serta komposisi pemain yang kompetitif, membuat Persib tetap berada di jalur persaingan. Dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung juga tampil konsisten di kompetisi domestik, sehingga turut mendongkrak nilai dan peringkat klub di level internasional. Tidak bisa dipungkiri, ranking klub di dunia sepak bola saat ini menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan sebuah tim. Ranking tersebut biasanya dihitung berdasarkan performa klub dalam berbagai kompetisi resmi, termasuk liga domestik dan turnamen antar negara. Semakin konsisten sebuah klub meraih kemenangan dan tampil di kompetisi internasional, maka semakin tinggi pula peluang mereka untuk menembus ranking terbaik. Dalam konteks ini, Persib Bandung berhasil memanfaatkan momentum. Konsistensi permainan dan performa tim membuat nama mereka terus diperhitungkan dalam peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Bagi para penggemar sepak bola nasional, kabar ini tentu menjadi angin segar. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi klub-klub Indonesia, Persib mampu menunjukkan bahwa tim dari Liga Indonesia masih memiliki kualitas untuk bersaing. Selain itu, pencapaian ini juga membawa pesan penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jika satu klub mampu menembus posisi elit di kawasan ASEAN, maka bukan tidak mungkin klub-klub Indonesia lainnya juga bisa mengikuti jejak tersebut di masa depan. Dengan pengelolaan klub yang profesional, pembinaan pemain muda yang baik, serta kompetisi yang semakin berkualitas, peluang untuk meningkatkan reputasi sepak bola Indonesia di kawasan tentu semakin terbuka. Bagi Persib Bandung sendiri, posisi di 5 besar ASEAN ini tentu menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan performa. Klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini kini tidak hanya membawa nama besar di tingkat nasional, tetapi juga memikul harapan untuk menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia di kancah regional. Kini pertanyaannya, apakah Persib Bandung mampu mempertahankan bahkan meningkatkan posisinya di ranking klub ASEAN? Ataukah klub-klub lain dari Indonesia akan mulai bangkit dan memperketat persaingan? Yang jelas, capaian ini menjadi sinyal bahwa Maung Bandung masih menjadi salah satu kekuatan penting di sepak bola Asia Tenggara.
Jika berbicara mengenai prestasi terbaru di kawasan Asia Tenggara, nama Persib Bandung memang sedang menjadi sorotan. Dalam pembaruan ranking klub ASEAN terbaru, Persib Bandung berhasil menempati posisi kelima dan menjadi satu-satunya klub dari Liga Indonesia yang mampu menembus 10 besar. Posisi ini tentu bukan pencapaian yang mudah. Di tengah dominasi klub-klub dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang dikenal memiliki struktur liga yang kuat, Persib justru mampu menunjukkan bahwa klub Indonesia masih memiliki kualitas yang bisa bersaing. Bahkan capaian ini membuat Persib unggul jauh dibandingkan klub-klub Liga Indonesia lainnya dalam daftar tersebut. Dalam daftar terbaru itu, Persib Bandung tercatat berada di peringkat dunia 1231 dengan rating yang cukup kompetitif. Meski berada di bawah beberapa klub kuat ASEAN, posisi kelima ini tetap menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Apalagi jika melihat fakta bahwa tidak ada klub Indonesia lain yang mampu menembus posisi 10 besar dalam daftar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Persib Bandung saat ini memiliki reputasi dan konsistensi yang lebih stabil dibandingkan tim-tim domestik lainnya. Dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung memang dikenal sebagai salah satu klub yang tampil konsisten di papan atas kompetisi nasional. Selain itu, performa tim di berbagai pertandingan juga cukup solid, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ranking klub di level internasional. Jika melihat lebih jauh, keberhasilan Persib Bandung berada di posisi 5 besar ASEAN ini juga menunjukkan adanya jarak yang cukup signifikan dengan klub-klub Indonesia lainnya. Banyak tim Liga Indonesia yang masih berada di luar posisi 10 besar, bahkan hingga 20 besar. Fakta ini membuat Persib semakin terlihat sebagai klub yang memiliki daya saing paling kuat di tingkat regional. Dominasi Persib di antara klub-klub Indonesia ini tentu menjadi pembahasan menarik bagi para pengamat sepak bola nasional. Banyak yang menilai bahwa keberhasilan Persib tidak lepas dari stabilitas tim, kualitas pemain, serta dukungan fanatik dari bobotoh yang selalu memenuhi stadion dan memberikan energi tambahan bagi para pemain. Selain itu, manajemen klub juga dianggap berhasil menjaga keseimbangan antara pemain lokal dan pemain asing. Komposisi tim yang solid membuat Persib mampu tampil konsisten di berbagai pertandingan penting. Konsistensi inilah yang pada akhirnya berdampak pada posisi ranking klub di level internasional. Namun tentu saja perjalanan Persib Bandung tidak akan berhenti di sini. Posisi 5 besar ASEAN bisa menjadi titik awal untuk melangkah lebih jauh lagi. Dengan peningkatan performa dan hasil positif di kompetisi domestik maupun Asia, bukan tidak mungkin Persib bisa naik ke posisi yang lebih tinggi di masa depan. Bagi para bobotoh, pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Persib tidak hanya menjadi simbol kebanggaan kota Bandung, tetapi juga menjadi representasi kekuatan sepak bola Indonesia di kancah regional. Kini pertanyaannya, mampukah Persib Bandung mempertahankan status sebagai klub Indonesia terbaik di ranking ASEAN? Ataukah klub-klub lain dari Indonesia akan mulai bangkit dan memperketat persaingan? Yang jelas, persaingan di kawasan Asia Tenggara jelas akan semakin menarik untuk disaksikan. Jika melihat peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara saat ini, persaingan antar klub semakin menarik dan kompetitif. Banyak klub dari berbagai negara mulai menunjukkan kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam daftar ranking terbaru klub ASEAN, beberapa nama besar muncul sebagai penguasa kawasan. Dan menariknya, Persib Bandung juga berhasil masuk dalam kelompok elit tersebut. Posisi pertama dalam daftar klub terbaik ASEAN saat ini ditempati oleh Johor Darul Takzim dari Malaysia. Klub yang sering disebut sebagai raksasa Asia Tenggara ini memang dikenal memiliki kekuatan finansial yang luar biasa serta manajemen yang sangat profesional. Tidak heran jika Johor Darul Takzim mampu menempati peringkat dunia 283 dengan rating yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, klub ini juga tampil dominan di kompetisi domestik Malaysia dan kerap menjadi wakil kuat Asia Tenggara di kompetisi Asia. Di posisi kedua ada klub raksasa Thailand, yaitu Buriram United. Klub ini sudah lama dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Thailand. Dengan infrastruktur yang modern dan akademi pemain yang sangat baik, Buriram United berhasil menempati ranking dunia 515. Mereka juga memiliki pengalaman panjang bermain di berbagai turnamen Asia, sehingga membuat reputasi klub ini sangat kuat di kawasan ASEAN. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh klub asal Vietnam yaitu Công An Hanoi FC. Dalam beberapa musim terakhir, sepak bola Vietnam memang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Banyak klub Vietnam mulai tampil lebih kompetitif dan mampu menyaingi klub-klub dari negara lain. Công An Hanoi FC berhasil membuktikan kualitas tersebut dengan menempati peringkat dunia 1010.
Kemudian di posisi keempat terdapat klub Thailand lainnya, yaitu Bangkok United. Klub ini tentu tidak asing bagi para pendukung Persib Bandung karena pernah menjadi lawan di fase grup kompetisi Asia. Bangkok United berada di ranking dunia 1024 dan dikenal sebagai salah satu tim dengan permainan menyerang yang agresif di Liga Thailand. Setelah 4 klub tersebut, barulah muncul nama Persib Bandung di posisi kelima. Dengan ranking dunia 1231 dan rating yang kompetitif, Persib berhasil menempatkan dirinya di antara klub-klub elit Asia Tenggara. Hal ini tentu menjadi pencapaian yang sangat membanggakan, mengingat persaingan antar klub ASEAN saat ini semakin ketat. Di bawah Persib Bandung, ada beberapa klub lain yang juga memiliki reputasi kuat di kawasan. Salah satunya adalah Lion City Sailors FC dari Singapura yang menempati posisi ke-6. Klub ini dikenal memiliki dukungan finansial yang kuat serta beberapa pemain berkualitas internasional. Kemudian di posisi ke-7 ada Nam Dinh FC yang dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perkembangan pesat di kompetisi domestik Vietnam. Lalu posisi ke-8 ditempati oleh Ratchaburi FC, salah satu klub Thailand yang cukup stabil dalam performa mereka. Posisi ke-9 diisi oleh Tampines Rovers FC, klub legendaris dari Singapura yang memiliki sejarah panjang di kompetisi regional. Sedangkan posisi ke-10 ditempati oleh BG Pathum United yang juga merupakan salah satu klub kuat dari Thailand. Melihat daftar ini, terlihat jelas bahwa Thailand masih menjadi salah satu negara dengan jumlah klub kuat terbanyak di kawasan ASEAN. Namun, di sisi lain, kehadiran Persib Bandung di posisi 5 besar menunjukkan bahwa klub Indonesia masih memiliki peluang untuk bersaing dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Dengan posisi ini, Persib Bandung tidak hanya membawa nama besar klub, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di tingkat regional. Kini, tantangan selanjutnya adalah bagaimana Maung Bandung mampu mempertahankan bahkan meningkatkan posisinya di tengah persaingan yang semakin sengit. Jika Persib Bandung berhasil mencuri perhatian dengan menembus 5 besar klub ASEAN, situasi berbeda justru dialami oleh klub-klub Liga Indonesia lainnya. Dalam daftar ranking terbaru, mayoritas tim dari kompetisi domestik Indonesia masih berada cukup jauh di bawah Persib. Setelah Persib Bandung, klub Indonesia berikutnya yang muncul dalam daftar adalah Borneo FC. Tim asal Samarinda ini menjadi salah satu kejutan karena berhasil menempati posisi ke-16 di kawasan ASEAN dengan ranking dunia 1741. Pencapaian ini cukup menarik karena Borneo FC mampu mengungguli beberapa klub besar lain dari Indonesia. Borneo FC memang dikenal sebagai salah satu tim yang tampil konsisten dalam beberapa musim terakhir di kompetisi Liga Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas dan pemain asing yang cukup solid, klub ini mampu bersaing di papan atas Liga Domestik. Hal tersebut juga turut mempengaruhi posisi mereka dalam ranking klub ASEAN. Namun yang cukup mengejutkan adalah posisi Persija Jakarta yang justru berada di bawah Borneo FC. Klub ibu kota tersebut menempati posisi ke-18 di kawasan ASEAN dengan ranking dunia 1908. Padahal, Persija dikenal sebagai salah satu klub terbesar dan paling bersejarah di Indonesia. Posisi ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Persija Jakarta. Dengan basis suporter yang sangat besar serta sejarah panjang di sepak bola nasional, banyak pihak berharap klub ini mampu tampil lebih kompetitif tidak hanya di tingkat domestik tetapi juga di level regional. Selanjutnya, ada klub yang juga cukup menarik perhatian, yaitu Malut United. Klub yang relatif baru ini berhasil masuk ke posisi ke-20 ASEAN dengan ranking dunia 2097. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Malut United mulai menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan dalam persaingan sepak bola nasional. Di sisi lain, Dewa United FC berada di posisi 26 ASEAN dengan ranking dunia 2517. Meski berada di luar 20 besar, Dewa United tetap menjadi salah satu klub yang patut diperhatikan karena terus berusaha memperkuat tim dan meningkatkan performa mereka di kompetisi domestik. Jika melihat keseluruhan daftar tersebut, terlihat jelas bahwa jarak antara Persib Bandung dengan klub-klub Indonesia lainnya masih cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Maung Bandung saat ini memang menjadi klub dengan reputasi paling kuat dari Indonesia di kawasan ASEAN. Namun, di sisi lain, situasi ini juga menjadi tantangan besar bagi klub-klub Liga Indonesia.
Untuk bisa bersaing di level regional, diperlukan peningkatan kualitas liga, manajemen klub yang lebih profesional, serta pembinaan pemain yang lebih serius. Persaingan di kawasan Asia Tenggara kini semakin ketat. Klub-klub dari Thailand, Malaysia hingga Vietnam terus berkembang dengan investasi besar dan program pengembangan pemain yang terstruktur. Jika klub-klub Indonesia ingin mengejar ketertinggalan tersebut, maka berbagai aspek dalam sepak bola nasional perlu terus diperbaiki. Bagi Persib Bandung sendiri, posisi sebagai klub Indonesia terbaik di ranking ASEAN tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Namun bagi klub-klub lain, posisi tersebut seharusnya menjadi motivasi untuk terus berkembang dan mengejar ketertinggalan. Pertanyaannya sekarang, apakah klub-klub Liga Indonesia lainnya mampu bangkit dan memperkecil jarak dengan Persib Bandung? Ataukah Maung Bandung akan terus melaju sendirian sebagai wakil terkuat Indonesia di kancah sepak bola ASEAN? Persaingan ini jelas akan semakin menarik untuk disaksikan dalam beberapa musim ke depan. Setelah membahas posisi membanggakan di ranking klub ASEAN, kita beralih ke performa Persib Bandung di kompetisi domestik yang juga tak kalah impresif. Pada pekan ke-25 kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Maung Bandung sukses meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Persik Kediri. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut berakhir dengan skor telak 3-0 untuk kemenangan Persib. Sejak peluit pertama dibunyikan, laga sebenarnya tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Persik Kediri tampil cukup disiplin dan berani memberikan tekanan kepada tuan rumah. Tim berjuluk Macan Putih itu beberapa kali mencoba membangun serangan melalui transisi cepat yang membuat lini belakang Persib harus tetap waspada. Di babak pertama, Persib sempat mengalami kesulitan menembus rapatnya pertahanan Persik. Beberapa peluang sempat tercipta, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Persik Kediri juga tidak tinggal diam, mereka sesekali mencoba mengancam melalui serangan balik cepat yang cukup merepotkan barisan pertahanan Maung Bandung. Namun seiring berjalannya pertandingan, Persib mulai menemukan ritme permainan mereka. Tim asuhan pelatih asal Kroasia Božidar Hodak mulai menguasai jalannya pertandingan melalui penguasaan bola yang lebih dominan. Permainan Persib pun semakin hidup, terutama melalui sektor sayap yang menjadi salah satu kekuatan utama tim. Kecepatan para pemain sayap Persib menjadi kunci penting dalam membongkar pertahanan Persik Kediri. Umpan-umpan silang mulai mengalir ke kotak penalti dan menciptakan tekanan yang semakin besar bagi lini belakang tim tamu. Perlahan tapi pasti, pertahanan Persik mulai terlihat goyah menghadapi gelombang serangan Maung Bandung. Akhirnya kebuntuan pun pecah. Persib berhasil mencetak gol pembuka yang langsung membakar semangat para pemain maupun ribuan bobotoh yang memadati stadion. Gol tersebut membuat permainan Persib semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga akhirnya mereka mampu menambah keunggulan. Memasuki babak kedua, dominasi Persib semakin terlihat jelas. Permainan cepat dan kombinasi antar lini membuat Persik Kediri semakin kesulitan keluar dari tekanan. Maung Bandung terus menekan hingga akhirnya berhasil mencetak gol kedua yang semakin memperlebar jarak. Situasi ini membuat Persik Kediri semakin tertekan. Upaya mereka untuk bangkit justru sering terhenti di lini tengah karena kuatnya pressing dari para pemain Persib. Dengan penguasaan bola yang lebih stabil, Maung Bandung mampu mengontrol tempo permainan hingga akhirnya mencetak gol ketiga yang memastikan kemenangan telak 3-0. Kemenangan ini tentu menjadi hasil yang sangat penting bagi Persib Bandung. Selain menambah 3 poin, kemenangan tersebut juga menunjukkan bahwa performa tim sedang berada dalam kondisi yang sangat baik. Kombinasi antara permainan menyerang yang efektif dan pertahanan yang solid membuat Persib tampil sebagai tim yang sangat sulit dikalahkan. Bagi para bobotoh, kemenangan ini menjadi bukti bahwa Persib Bandung masih menjadi salah satu kekuatan utama di kompetisi domestik. Dengan performa yang semakin konsisten, peluang Maung Bandung untuk terus bersaing di papan atas klasemen pun semakin terbuka. Namun, perjalanan masih panjang, tantangan berikutnya sudah menanti, dan lawan yang akan dihadapi Persib bukanlah tim sembarangan. Karena setelah kemenangan meyakinkan ini, Maung Bandung akan menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi, yaitu Borneo FC. Kemenangan telak 3-0 atas Persik Kediri tentu membawa kepercayaan besar bagi skuad Persib Bandung. Namun bagi para pemain, kemenangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan. Justru hasil itu menjadi modal penting untuk menghadapi laga berat berikutnya melawan Borneo FC. Salah satu pemain Persib yang turut memberikan komentar menarik setelah pertandingan adalah gelandang muda berbakat Beckham Putra Nugraha.
Pemain bernomor punggung 7 itu mengakui bahwa pertandingan melawan Persik Kediri sebenarnya tidak berjalan mudah. Menurut Beckham, Persib sempat mengalami kesulitan pada babak pertama karena Persik Kediri tampil cukup disiplin dan mampu memberikan perlawanan sengit. Bahkan beberapa kali, serangan dari tim tamu membuat para pemain Persib harus bekerja ekstra keras untuk menjaga stabilitas permainan. Namun, Beckham menilai bahwa salah satu kunci kemenangan Persib adalah kemampuan tim memanfaatkan kecepatan di sektor sayap. Dengan permainan cepat dari sisi lapangan, Persib akhirnya mampu membuka ruang di pertahanan lawan. Strategi tersebut terbukti efektif. Serangan dari sisi sayap berkali-kali berhasil menembus lini belakang Persik Kediri dan menciptakan tekanan yang semakin besar bagi lini belakang tim. Beckham pun menyebut bahwa kekuatan tersebut menjadi salah satu senjata utama Persib dalam pertandingan tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya karena tim mampu memaksimalkan peluang hingga akhirnya meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Bagi Beckham, hasil ini bukan hanya sekedar kemenangan biasa, tetapi juga menjadi dorongan moral bagi seluruh pemain menjelang pertandingan penting berikutnya. Pasalnya, Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC yang dikenal sebagai salah satu tim paling kuat di kompetisi musim ini. Borneo FC bahkan menjadi salah satu pesaing utama Persib dalam perebutan posisi di papan atas klasemen. Menurut Beckham, bermain di kandang Borneo FC bukanlah tugas yang mudah. Tim asal Samarinda itu dikenal sangat tangguh ketika bermain di depan pendukungnya sendiri. Atmosfer pertandingan yang panas dan tekanan dari supporter tuan rumah seringkali membuat tim lawan kesulitan tampil maksimal. Meski begitu, Beckham tetap optimis Persib mampu menghadapi tantangan tersebut. Ia percaya bahwa jika tim mampu mempertahankan performa seperti saat menghadapi Persik Kediri, maka peluang untuk meraih hasil positif tetap terbuka. Baginya, kemenangan sebelumnya menjadi bukti bahwa Persib memiliki kualitas untuk menghadapi siapapun. Selama para pemain tetap fokus dan bekerja keras, Maung Bandung diyakini mampu bersaing hingga akhir musim. Komentar Beckham ini juga menunjukkan mentalitas kuat yang dimiliki para pemain Persib. Mereka tidak ingin terlena dengan kemenangan besar, melainkan langsung mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya yang lebih menantang. Kini, perhatian para bobotoh pun tertuju pada duel panas yang akan datang. Pertemuan antara Persib Bandung dan Borneo FC diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di pekan berikutnya. Pertanyaannya sekarang, mampukah Persib Bandung melanjutkan tren kemenangan mereka, atau justru Borneo FC yang akan menghentikan laju Maung Bandung? Yang jelas, laga tersebut dipastikan akan menjadi duel sengit yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Memasuki fase krusial kompetisi musim ini, persaingan di papan atas klasemen Liga benar-benar semakin panas. 3 tim besar terus saling kejar dalam perebutan posisi teratas, dan salah satu yang paling konsisten hingga saat ini adalah Persib Bandung. Maung Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 57 poin, namun tekanan dari para pesaing terdekat terus terasa. Di posisi kedua ada Borneo FC yang terus menempel ketat dengan raihan 53 poin. Sementara itu, Persija Jakarta juga tidak mau tertinggal dan berada di posisi ketiga dengan 51 poin. Selisih poin yang relatif tipis ini membuat persaingan menuju tangga juara semakin menarik untuk disaksikan. Situasi ini membuat setiap tim yang tersisa menjadi sangat menentukan. Satu kesalahan kecil saja bisa berdampak besar pada posisi klasemen. Oleh karena itu, setiap tim kini dituntut untuk tampil maksimal dalam setiap laga yang mereka jalani. Menariknya, pada pekan ke-26 kompetisi nanti akan terjadi 2 pertandingan besar yang bisa mempengaruhi peta persaingan di papan atas. Di satu sisi, Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC dalam laga yang bisa disebut sebagai duel puncak klasemen. Sementara di sisi lain, Persija Jakarta akan bertemu dengan Dewa United FC, sebuah pertandingan yang juga tidak kalah penting. Duel antara Persib Bandung dan Borneo FC tentu menjadi sorotan utama. Kedua tim ini sama-sama tampil konsisten sepanjang musim dan memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara. Jika Persib mampu memenangkan pertandingan tersebut, maka jarak poin dengan Borneo FC akan semakin melebar. Sebaliknya, jika Borneo FC berhasil menang, maka persaingan di puncak klasemen akan semakin sengit. Sementara itu, pertandingan antara Persija Jakarta dan Dewa United juga menjadi laga yang sangat krusial. Persija tentu ingin meraih kemenangan untuk menjaga peluang mereka dalam perebutan gelar. Namun situasi yang sedang terjadi di dalam tim membuat pertandingan ini menjadi semakin menarik untuk diamati. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah absennya gelandang Persija yang cukup penting bagi tim, yaitu Ala 05. Pemain ini dikenal sebagai motor permainan di lini tengah Persija. Namun karena akumulasi kartu kuning, ia dipastikan tidak bisa tampil pada pertandingan penting tersebut.
Absennya Alano tentu menjadi pukulan bagi Persija Jakarta. Selama musim ini, ia memiliki peran besar dalam mengatur tempo permainan tim. Bahkan dari total 21 pertandingan yang sudah dijalani, Alano tercatat telah mengoleksi 12 kartu kuning, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan jumlah kartu kuning terbanyak di kompetisi musim ini. Kondisi ini membuat manajemen Persija harus melakukan evaluasi. Direktur olahraga klub Bambang Pamungkas bahkan sempat memberikan komentar mengenai situasi tersebut. Ia mengakui bahwa perilaku yang terlalu agresif di lapangan bisa merugikan tim, terutama jika pemain penting harus absen di laga krusial. Oleh karena itu, dengan absennya Alano, Persija tentu harus mencari solusi lain untuk menjaga keseimbangan lini tengah mereka. Sementara bagi Persib Bandung, situasi ini bisa menjadi keuntungan tersendiri dalam persaingan menuju gelar juara. Kini, para penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat menantikan bagaimana hasil dari pertandingan besar tersebut. Apakah Persib mampu mempertahankan posisinya di puncak klasemen, atau justru para pesaingnya akan berhasil mengejar ketertinggalan? Yang jelas, drama persaingan di papan atas Liga musim ini masih jauh dari kata selesai. Di tengah persaingan ketat di kompetisi domestik, kabar menarik juga datang dari skuad Persib Bandung terkait agenda tim nasional. Beberapa pemain Maung Bandung mendapat kepercayaan untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam ajang internasional yang akan datang. Pelatih tim nasional John Heitinga resmi mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti turnamen Visa Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Turnamen ini akan mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda, sehingga menjadi kesempatan penting bagi tim nasional untuk menguji kekuatan mereka. Dari daftar pemain yang dirilis, terdapat 3 nama dari Persib Bandung yang mendapat panggilan untuk membela Merah Putih. Mereka adalah Mark Locke, Beckham Putranugraha, dan Eliano Reinders. Kehadiran 3 pemain ini menunjukkan bahwa kontribusi Persib terhadap tim nasional masih sangat signifikan. Selain para pemain Persib, beberapa nama lama juga kembali dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Salah satunya adalah Elkan Begot yang kembali masuk dalam daftar pemain setelah sempat absen dari beberapa agenda tim nasional sebelumnya. Selain itu, penyerang Ezra Walian juga kembali mendapatkan kesempatan membela timnas. Namun ada satu nama yang cukup mengejutkan karena tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Gelandang naturalisasi Tom Haye harus absen dari turnamen tersebut karena sedang menjalani sanksi larangan bermain selama beberapa pertandingan. Selain kabar dari tim nasional, Persib Bandung juga tengah memantau kondisi salah satu pemain mereka yang saat ini sedang dipinjamkan ke klub lain. Pemain tersebut adalah Febri Haryadi yang saat ini bermain untuk Persis Solo. Febri dilaporkan mengalami cedera lutut saat menjalani sesi latihan bersama timnya. Cedera tersebut cukup serius hingga membuatnya harus menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa pemain yang akrab disapa Bowo ini harus menjalani operasi. Menanggapi situasi tersebut, pelatih Persib Bandung Bozidar Hodak menegaskan bahwa klub tetap bertanggung jawab terhadap kondisi pemainnya. Meskipun Febri sedang bermain dengan status pinjaman, Persib tetap memantau perkembangan kesehatannya secara intensif. Hodak menyatakan bahwa tim medis masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan sebelum menentukan langkah penanganan yang tepat. Jika memang diperlukan, operasi bisa menjadi salah satu opsi untuk memastikan pemulihan cedera Febri berjalan dengan baik. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi para bobotoh. Febri Haryadi dikenal sebagai salah satu pemain penting dalam skuad Persib dan juga pernah menjadi andalan di tim nasional Indonesia. Banyak pendukung berharap ia bisa segera pulih dan kembali bermain di lapangan. Dengan berbagai kabar yang datang dari skuad Persib Bandung, mulai dari persaingan liga, pemanggilan pemain ke tim nasional, hingga kondisi pemain yang cedera, perjalanan Maung Bandung musim ini memang penuh dengan cerita menarik. Kini para bobotoh tentu berharap Persib dapat terus menjaga performa mereka di kompetisi domestik, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pertanyaannya sekarang, mampukah Persib Bandung menutup musim ini dengan prestasi gemilang? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kisah Maung Bandung di lapangan hijau.